Selamat pagi, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Kita kembali berjumpa dalam Sabda Gembala, edisi khusus bagian terakhir Tunas Dayton. Kali ini kita akan berbicara tentang peranan para orang tua, guru, dan pendeta. Sebelum kita lebih jauh mendalaminya, kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh sampai saat ini membahas tentang Tunas Dayton. Kiranya Tuhan Engkau menolong agar kami, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara ini, dan terlebih khusus hamba-Mu yang kurang sehat, sungguh-sungguh diberi kekuatan oleh Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami dengan benar, dan akhirnya kami dapat melaksanakan dengan benar bagaimana kami berperan sebagai orang tua, guru maupun pendeta dalam menstimulasi kecerdasan spiritual anak-anak kami sejak mereka prasekolah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau terakhir kita sudah belajar tentang teladan, baik itu orang tua, guru, dan pendeta, maka sekarang kita akan mendalami lebih jauh tentang peran orang tua, guru, dan pendeta sebagai teladan tadi. Dan ini bisa juga kita terjemahkan dengan kata lain, peran keluarga, peran sekolah, dan peran gereja di dalam menstimulasi kecerdasan spiritual anak prasekolah. Untuk itu mari kita awali dengan orang tua. Orang tua memiliki peran dengan pola asuh. Pola asuh yang disebutkan yaitu pola asuh yang autoritatif. Autoritatif berarti tidak permisif dan tidak otoriter. Pola asuh yang autoritatif itu adalah pola asuh yang seimbang antara disiplin dan kasih. Artinya, kita tidak permisif. Tidak permisif artinya tidak membiarkan mereka bebas melakukan sikap-sikap yang kurang benar atau yang salah. Atau kita juga tidak otoriter. Otoriter yaitu ketika kita dengan keras menegur, bahkan mungkin menghukum ketika mereka melakukan sikap-sikap atau perilaku yang menyimpang dari kecerdasan spiritual. Tetapi sebaliknya, kita akan mengasuh mereka dengan keseimbangan antara disiplin dan kasih, dengan sabar memfasilitasi mereka, dengan minat-minat belajar yang baik, dan menggembirakan seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kiranya sekali lagi kita mengingat peran kita sebagai orang tua adalah mengasuh anak-anak kita untuk cerdas secara spiritual dengan pola asuh yang autoritatif, bukan yang permisif, bukan yang otoriter. Selanjutnya peran kita sebagai guru. Sebagai guru, Profesor Jewandono mengatakan bahwa guru itu adalah seorang motivator, seorang konselor, dan juga seorang model. Motivator itu berarti memberi motivasi, dorongan yang menggairahkan, yang membuat anak-anak tertarik untuk melakukan kecerdasan spiritual
ataupun mempelajarinya dengan giat. Lalu kemudian kita sebagai konselor, guru yang menjadi konselor adalah guru yang sangat memahami ketika murid-muridnya mengalami kesulitan melaksanakan kecerdasan spiritual. Dengan sabar guru akan memberikan arahan, bimbingan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan itu. Guru sebagai model. Sebagai model, kita sudah belajar pada minggu lampau dalam keteladanan. Nah, sebagai model itu sangat kental dengan keteladanan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana seorang pendeta di dalam menstimulasi kecerdasan spiritual anak-anak prasekolah. Pendeta adalah perencana. Perencana berarti mereka merencanakan siapa yang akan mendidik anak-anak ini. Mereka merencanakan kurikulum untuk pendidikan ini. Mereka sebagai perencana juga merencanakan model-model pembelajaran yang efektif di dalam menstimulasi kecerdasan spiritual anak-anak prasekolah tersebut. Tetapi juga pendeta bukan hanya perencana, tapi juga sekaligus pelaksana. Pelaksana berarti mereka akan terjun secara langsung mencari orang-orang yang sungguh memiliki kapasitas untuk menstimulasi kecerdasan spiritual anak para sekolah, menjadi guru-guru sekolah minggu atau menjadi guru di sekolah. Pendeta juga menjadi pengawas. Sebagai pengawas, pendeta itu berarti akan melihat bagaimana hasil pelajaran atau pembelajaran yang telah dilakukan oleh para pendidik baik di sekolah minggu maupun di sekolah umum. Melalui percakapan secara formal ataupun informal dengan anak-anak ataupun para orang tua dari anak-anak tersebut. Pendeta juga adalah yang berfungsi sebagai fasilitator di dalam kebutuhan dana. Sebab tanpa dana, maka bagaimana proses belajar mengajar yang menstimulasi kecerdasan spiritual anak prasekolah itu dapat terlaksana. Nah, untuk itu pendeta berperan memberikan motivasi, memberikan pencerahan kepada jemaat, kepada masyarakat di mana ada kesempatan itu dilakukan untuk sungguh-sungguh termotivasi dan mau memberikan dukungan dana, memfasilitasi pelaksanaan pendidikan baik itu di sekolah minggu maupun di sekolah-sekolah umum. Karena kita ingat sebagaimana Matius Efesus 6 ayat 4 berkata, di dalam minggu lampau kita belum membahas bagian B yang berbicara, didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan peran kita sebagai orang tua, guru dan pendeta yang sudah kita bahas tadi, dengan benar kita telah melakukan pendidikan. Kenapa pendidikan kecerdasan spiritual itu begitu penting? Firman Tuhan juga berkata, jikalau kita mendidik anak-anak kita pada waktu muda, kebenaran firman Tuhan, kecerdasan spiritual,
maka pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan hal itu sangat diperlukan saat ini, mengingat begitu banyaknya penyakit-penyakit spiritual yang dapat di-cover, yang dapat diatasi jikalau anak-anak kita semua memiliki kecerdasan spiritual. Saya jadi teringat kaos yang sedang saya pakai. Memang sengaja ada tulisan Sweet Memory. Biarkanlah apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita contohkan, apa yang kita lakukan menjadi memori ingatan yang manis bagi anak-anak kita, untuk sungguh-sungguh mereka akan terus mengingatnya dengan sukacita dan melakukannya. Tuhan memberkati setiap kita sebagai orang tua, sebagai guru dan pendeta dalam menstimulasi anak-anak prasekolah kita dalam kecerdasan spiritual. Amin.